Pacar perempuan ini udah meninggoy, tapi dia terus diteror sama pacarnya itu. Asli ini serem banget. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Jadi perempuan ini bernama Wulandari. Di tahun 2014, Kak Wulan ini punya pacar namanya Agung. Tapi baru beberapa lama pacaran, Agung meninggoy ketika lagi pelatihan Mapala di Gunung Salak. Berita meninggoynya itu sampai rame satu Indonesia. Saat itu Kak Wulan bener-bener sedih banget karena Kak Wulan ini adalah pacar pertama dan pacar terakhir dari Agung. Kejadian seremnya adalah setelah Kak Agung meninggoy, Kak Wulan ini malah diteror sama sosok yang menyerupai Kak Agung. Jadi Kak Agung ini kan meninggoy di sore hari. Nah, di malam harinya sebelum besok paginya itu dikuburin, Kak Wulan ini nginep di rumah temennya. Karena saat itu dia itu bener-bener sedih dan butuh temennya buat cerita-cerita ataupun nemenin. Malam itu Kak Wulan bener-bener nggak bisa tidur karena kan masih sedih banget ya. Pas lagi tiduran di kamar temennya ini sambil nangis-nangis, Kak Wulan ini ngeliat ada sosok Agung yang terus ngeliatin Wulan dari langit-langit. Aduh, lihat nih, merinding gue tuh. Terus besoknya pas lagi di pemakaman, Kak Wulan ini ngeliat ada sosok Agung di samping makam. Jadi sosok Kak Agung ini tuh kayak ngeliatin prosesi pemakaman jenazah dirinya sendiri. Diri di samping makam, ngeliatin tubuhnya dikubur, terus ngeliat ke arah Wulan. Senyum, terus ngeliat lagi ke arah kuburan. Gitu terus sampai prosesi pemakaman selesai. Aduh gila, ini gue merinding banget asli. Terus sepulang dari kuburan selama perjalanan, Kak Wulan ini nih ngeliat Agung itu ngikutin dia terus, baik di dalam mobil ataupun di sisi jalan ataupun di langit. Lalu malam harinya kan tahlilan ya. Nah setelah tahlilan, Wulan ini pulang ke rumahnya. Karena dia itu takut, dia memutuskan buat tidur bareng keluarganya, sama ayahnya, sama ibunya dan adik-adiknya. Tidur bareng nih di satu ruangan. Dan ini nih kejadian asli benar-benar serem lagi nih. Ketika yang lain udah pada tidur, Wulan ini masih belum bisa tidur. Dia itu masih sedih, masih kepikiran sama pacarnya itu. Jadinya dia itu nutupin mukanya pakai guling. Di tengah-tengah kesunyian, Wulan ini tiba-tiba ngedengar suaranya Agung. Aku kangen kamu, buka muka kamu, aku mau lihat. Wulan di situ tuh bener-bener merinding. Aduh, ini gua aja yang cerita merinding ya, apalagi kalau gua di situ. Di situ Wulan itu baca-bacaan zikir gitulah. Tapi suara itu kedengeran lagi. Ayo dong, aku kangen, aku mau lihat muka kamu. Buka. Sambil baca bismillah, Wulan pun ngintip nih. Gulingnya digeser dikit, jadi cuma kelihatan mukanya setengah. Itu tuh nggak ada apa-apa, tapi suara itu kedengeran lagi. Aku mau lihat semua muka kamu. Sambil baca bismillah dan istighfar, Wulan pun ngegeser gulingnya, jadi mukanya kelihatan semua. Dan di sini nih, aduh, merinding gua. Ada mukanya almarhum Agung tepat di depan mukanya Wulan. Mukanya di situ tuh bersih, tapi Wulan itu bisa ngelihat ada iketan kain kafannya. Mukanya Agung itu benar-benar tepat di depan mukanya Wulan. Jadi hidung ketemu hidung, jaraknya juga kurang dari sejengkal. Aduh, ini gua merinding banget ngebayangin ya, asli. Sebenarnya setelah itu masih banyak banget kejadian-kejadian yang menyeramkan yang dialami sama Wulan. Selain menyeramkan, cerita ini juga sedih banget. Oke, setelah sekian lama nggak cerita horor, ini gue dapet cerita horor yang keren banget. Kalian pernah denger cerita nggak sih atau nonton film di mana ceritanya itu ada orang yang koma, terus pas sadar ternyata dia jadi bisa lihat setan. Ternyata itu beneran. Ini gue dapet ceritanya nih. Jadi yang ngirim ceritanya ini namanya Yayu. Di tahun 2013, Yayu pas masih kuliah, pas lagi menuju ke kampusnya, dia itu kecelakaan. Kecelakaannya ini lumayan parah. Dan itu ngebuat si Yayu ini sempat koma. Setelah 1 minggu koma, dia ini sadar, tapi nggak bisa langsung pulang. Yayu harus dirawat intensif dulu di rumah sakit. Oh ya, dirawatnya itu selama 2 bulan ya. Nah, di sini nih, si Yayu yang sebenarnya itu nggak punya kemampuan buat ngelihat makhluk-makhluk halus, jadi bisa ngelihat setelah dia itu tersadar dari koma. Cerita pertama itu bermula ketika Yayu ini baru aja sadar. Pas abis sadar ini, dia kan dikerubungin nih sama suster dan juga beberapa dokter. Di situ, si Yayu yang masih penglihatannya itu agak-agak samar, ngeliat ada satu suster yang beda sendiri. Suster-suster yang lain itu pakai baju warna hijau. Sedangkan ada satu suster yang pakai baju warna putih. Dan baju yang dipakai sama suster warna putih ini, itu kelihatan udah tua banget, udah lusuh.
Terus yang bikin anehnya lagi, ketika suster-suster yang lain ini lagi pada sibuk, ini suster cuma diem doang. Dia cuma berdiri di samping Yayu. Yang ngebuat si Yayu ini yakin kalau suster ini bukan manusia adalah ketika ada satu suster yang lewat dan ternyata nembus suster itu. Tapi pada saat itu Yayu ini belum terlalu yakin. Dia itu mikir mungkin ini masih ada efek halu kali ya, gara-gara baru habis sadar dari koma. Tapi setelah dijalanin 1 minggu, 2 minggu, badannya Yayu ini udah mulai makin sehat. Ternyata si suster yang beda ini terus-terusan ada, terutama pas malam hari. Ya, setiap malam tuh si suster ini selalu muncul dan cuma berdiri doang di samping Yayu. Terus di bulan kedua, ketika si Yayu ini udah bisa jalan dan diperbolehkan buat ke kamar mandi, tengah malam dia itu kebangun, kebelet nih mau ke kamar mandi. Yayu bangun, tapi dia ini nggak bangunin orang tuanya karena kasihan, dia jalan sendirian. Setelah selesai dari kamar mandi, begitu buka pintu, Yayu ngeliat ada seekor anjing hitam yang lagi ngendus-ngendus sebuah barang yang ada di deket kaki orang tuanya. Yayu pada saat itu refleks teriak dan ngebuat anjing ini lari. Tapi masalahnya, si anjing ternyata nembus tembok. Terus pas malam terakhir, sebelum si Yayu ini keesokannya pulang, suster setan itu datang lagi. Sekitar jam 2 malam, pas Yayu ini lagi tidur, dia itu berasa tangannya kayak diangkat gitu, kayak ada yang ngangkat. Yayu melek dong, dan pas melek ini, dia ngelihat kalau yang ngangkat tangannya itu si suster setan itu yang pakai baju putih. Mereka berdua tatap-tatapan. Terus makin lama, baju dari suster itu makin lusuh, terus sobek-sobek dan jadi makin banyak tanahnya. Dan muka suster itu perlahan-lahan berubah menjadi tua dan jadi nenek-nenek. Yayu cuma bisa nutup mata doang dan juga berdoa. Terus nggak beberapa saat tangannya itu dilepas, Yayu melek. Ternyata suster itu jalan dan nembus pintu. Wah gila, kacau sih ya. Setelah koma, pas bangun ternyata jadi lebih sensitif dan bisa ngeliat makhluk-makhluk tak kasat mata.